Apa kabar saudara? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Bertemu kembali kita dalam pernikahan bahagia. Saya ngomong seperti ini saudara bukan karena saya bahagia terus. Tapi ada banyak hal yang saya pelajari dalam perjalanan hidup pernikahan yang hampir mencapai 20 tahun. Saudara, seringkali kita bertemu dengan pasangan kita lalu mengkomunikasikan sesuatu, terus kita berpikir, kayaknya nyambung apa enggak ya percakapan kita? Nah, ternyata komunikasi itu perlu dipelajari loh saudara. Kita nggak otomatis pandai berkomunikasi dengan pasangan kita, sekalipun kita merasa sudah mengenal dia lama, sudah pandai bercakap-cakap di kantor atau di tempat lain. Tapi nyatanya menghadapi pasangan yang kita harus belajar menyesuaikan diri bukan dengan orang tua kita, tidak sama dengan kakak adik kita, perlu waktu, perlu ilmu, perlu praktek. Nah, saudara, satu kali saya teringat seorang bernama Nelson Mandela berkata, jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia mengerti, itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya. Jadi saudara, ada perbedaan antara berbicara dalam bahasa yang dia mengerti atau dalam bahasa dia. Mungkin saudara sering dengar yang namanya love language atau love languages, bahasa cinta. Nah, itu bahasa cinta adalah bahasa yang bukan hanya orang itu mengerti, tetapi itu bahasa cintanya dia. Ketika kita mencintai seseorang, kita tidak menggunakan bahasa cinta kita, tetapi bahasa cinta dia. Mungkin suatu kali kita akan membahas tentang bahasa cinta. Tapi saat ini yang mengganjal buat saya adalah kadang-kadang dalam pernikahan itu kita merasa suka gak nyambung, saudara. Kenapa saya bicara sama dia gak nyambung ya? Nah, menurut saudara, apa penyebabnya? Seringkali dalam persoalan hidup yang kita bicarakan dengan pasangan kita sendiri tidak memiliki pikiran yang sama dengan pasangan kita. Bahkan kita tidak merasa perasaan yang sama dengan pasangan kita. Pasangan kita menjawab dengan pikirannya atau thinkingnya. Sementara kita mengatakan dengan hati kita atau feeling kita. Contoh, sebut saja A, seorang suami datang kepada istrinya pada waktu dia selesai bekerja dan ngobrol-ngobrol santai di meja makan. Dia bilang, saya bener-bener gemes sama bos saya. Kenapa? Masa saya sudah tutup laptop, dia kasih kerjaan lagi? Lalu sang istri dengan thinkingnya atau dengan pikirannya menjawab, ya lumrahlah, dia kan bos. Mungkin ada kerjaan kali yang harus dikerjakan secepatnya. Dan memang kamu harus mengikutinya karena kamu bawahan dia. Segera sang suami terdiam dan akhirnya tidak bicara lagi. Nah, apa salahnya saudara? Apakah sang istri sedang menyakiti hati suaminya? Tidak. Yang satu menggunakan thinking atau pikiran, yang satu mencurahkan perasaan atau feelingnya. Nah, kalau kita mau nyambung saudara, mari kita coba lihat pasangan kita ini sedang mau menceritakan pikirannya atau perasaannya. Mari kita tes. Ketika seorang istri dengan keringatnya yang bercucuran mengatakan, tadi di toko sebelah, waktu saya membeli telur, ada bapak yang meminjam uang kepada saya.
Katanya, kita kan tetangga. Boleh nggak saya pinjam uang karena saya ketinggalan dompet, nanti saya kembalikan. Segera saya memberikan uang saya karena tidak seberapa untuk membeli telur. Tapi setelah itu, bapak itu langsung segera meninggalkan dan tidak mengatakan apa-apa. Kira-kira ibu itu lagi ingin ditanggapi secara thinking, pikiran, atau ingin ditanggapi secara feeling, perasaan. Saudara, kalau di kantor mudah sekali menjawab dengan thinking. Pekerjaan ini harus dikerjakan dengan cara ini. Kesulitan itu diselesaikan dengan cara itu. Tapi dalam rumah tangga, saudara, seringkali orang datang kepada pasangannya bukan ingin menemukan solusi terlebih dahulu, tetapi ingin menemukan orang yang memahami perasaannya, yaitu empati. Kalau begitu, bagaimana menanggapinya? Kita akan nantikan di seri berikutnya, tapi yang pasti jangan lupa saudara, kalau pasangan kita berbicara menggunakan thinkingnya, misalnya, kemarin bayar listrik berapa ya? Itu berkaitan dengan thinking, pikiran yang perlu dijawab dengan thinking atau pikiran. Tunggu, saya lihat dulu ke M-Banking saya. Oh iya, saya tahu harganya sekian. Thinking dibalas dengan thinking. Pikiran dibalas dengan pikiran. Bagaimana dengan perasaan? Seringkali ada nama perasaan yang tersirat di dalamnya. Seperti ibu tadi, ada kekecewaan, mungkin juga ada kemarahan, atau mungkin juga ada kesedihan ketika ia mencurahkan isi hatinya kepada pasangannya. Nah, feeling, perasaan, dijawab dengan feeling atau perasaan. Jangan lupa, duga sebelum menjawab, sehingga kita bijak dalam menjawab. Pikiran dijawab dengan pikiran, perasaan dijawab dengan perasaan. Semoga saudara bisa melakukan itu seperti Yesus yang juga menjawab orang yang dikasihinya atau murid-muridnya. Ingatkah saudara apa yang dilakukan Yesus? Saat orang mengatakan, atau Maria Marta mengatakan, Lazarus meninggal. Saya ingat banget tuh saudara, Yesus segera datang ke tempat itu dan menangislah ia. Perasaan ditanggapi dengan perasaan. Nah, mari selamat mencoba saudara. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.